Indonesia ke semifinal AFF U23. Resmi Nathan John gabung Willem Il. Matteo Retegui resmi gabung Al-Qadsiah. Manchester United resmikan Bryan Mbeumo. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Indonesia U23 melawan Malaysia U23 berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada babak pertama, Indonesia mendominasi dan penguasaan bola 71% dan 6 kali percobaan tembakan, tapi belum membuahkan gol. Indonesia hampir unggul di menit ke-57 lewat tap in James Reven yang diblok kiper Malaysia, Zulhilmi Sarani, hingga wasit meniup peluit akhir skor tetap 0-0. Dengan hasil ini, Indonesia U23 lolos ke semifinal sebagai juara grup A dengan 7 poin, sementara Malaysia tersingkir di posisi ketiga dengan 4 poin. Laga Filipina U23 versus Brunei Darussalam di grup A Piala AFF U23 2025 berlangsung di Stadion Patriot Candrag Baga. Filipina unggul cepat lewat penalti Javier Alessandro Jasutin Mariona di menit ke-20. Meski Brunei bermain dengan 10 orang sejak menit ke-55 setelah kartu merah Azrin Daniel, Filipina baru bisa menambah gol pada menit ke-85. Filipina finish sebagai runner-up grup A dengan 6 poin. Asa Filipina ke semifinal masih terbuka lewat jalur runner-up terbaik. Pemain timnas Indonesia Nathan John akhirnya telah menemukan pelabuhan baru menatap kompetisi musim depan. Nathan resmi diumumkan sebagai pemain anyar klub Willem Il Tilburg. Willem Il merupakan klub yang akan tampil di Eredivisie atau kompetisi kasta kedua Belanda usai terdegradasi dari Eredivisie. Nathan tekan kontrak selama 2 tahun di Tilburg dengan opsi perpanjangan melihat performanya di klub tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu pun bertekad untuk bisa rutin main bersama tim utama Willem Il. FK Red Star Belgrade secara resmi mengumumkan kedatangan penyerang asal Austria, Marco Arnautovic, dalam bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 36 tahun itu menandatangani kontrak 2 tahun hingga 2027 dengan nilai 2,5 juta euro per musim, seperti dikonfirmasi melalui situs resmi klub. Kepindahan ini menjadi transfer besar bagi juara Liga Serbia, mengingat status Arnautovic sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya bersama Inter Milan berakhir. Arnautovic memilih nomor punggung 89 sebagai penghormatan kepada tahun kelahirannya. Gelandang asal Spanyol Saul Niguez mengakhiri karirnya di Eropa setelah menandatangani kontrak 3,5 tahun dengan Flamengo, klub raksasa Brazil. Keputusan ini diumumkan melalui laman eksklusif jurnalis Fabrizio Romano yang menyebutkan bahwa Saul akan terbang ke Rio de Janeiro dalam waktu dekat untuk menyelesaikan proses transfer. Klub asal Serie A Brazil itu memastikan kolaborasi Saul dengan mantan rekan setimnya di Atletico Madrid, Filipe Luis. Saul sebelumnya sempat dikaitkan dengan Trabzonspor, tetapi memilih Flamengo sebagai pelabuhan baru setelah kontraknya dengan Atletico Madrid berakhir. Kiper Bayern Munchen Daniel Peretz resmi melanjutkan karir di Bundesliga musim ini setelah menyetujui peminjaman selama semusim ke Hamburger SV. Dilansir dari situs resmi Bayern Munchen, kiper berusia 25 tahun itu akan bersaing dengan Daniel Heuer Fernandes untuk posisi utama di bawah mister gawang klub yang baru promosi ke Bundesliga tersebut. Peretz gagal menembus skuad utama musim lalu dan hanya mencatatkan 7 penampilan. Menurut pernyataan resmi klub, kesepakatan ini tidak termasuk opsi pembelian permanen. Werder Bremen dikabarkan sedang berupaya keras untuk mengamankan transfer permanen penyerang RB Leipzig, Andre Silva, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan jurnalis Ekrem Konur, striker asal Portugal itu menjadi prioritas utama pelatih oleh Werner guna memperkuat lini serang di Werder Renner di Bundesliga 2025-2026. Silva yang musim lalu dipinjam ke Bremen sukses mencetak 10 gol dari 32 penampilan, membuktikan ketajamannya sebagai penyerang haus gol. Kepastian langkah ini semakin menguat setelah Leipzig secara tidak langsung memberi sinyal lampu hijau dengan tidak memasukkan Silva dalam skuad uji coba pramusim mereka. Alexander Stankovic, gelandang muda berusia 18 tahun, dikabarkan segera merampungkan kepindahannya ke klub Brugge setelah Inter Milan dan klub Brugge itu mencapai kesepakatan transfer senilai 10 juta euro. Pemain yang merupakan putra legenda Inter Dejan Stankovic telah tiba di Belgia untuk menjalani tes medis yang menjadi syarat finansial transfer. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan ini juga mencakup klausul buyback dan persentase keuntungan dari penjualan di masa depan. Strategi Inter untuk tetap mengamankan kepentingan jangka panjang terhadap talenta muda tersebut.
Tommaso Pobega akhirnya memastikan kepindahannya ke Bologna dari AC Milan dengan status pinjaman yang berubah menjadi permanen senilai 8 juta euro. Gelandang berusia 25 tahun ini menandatangani kontrak hingga 2029 setelah menjalani tes medis seperti dilansir jurnalis Nicolas Gira. Pobega yang musim lalu dipinjamkan ke Bologna tampil impresif dengan mencetak 4 gol dan 3 assist dalam 30 penampilan, sekaligus membantu klub meraih trofi Coppa Italia. Kepastian transfer ini menjadi angin segar bagi fans Rossonero yang mengharapkan stabilitas lini tengah menyambut kampanye Liga Italia musim depan. AC Milan dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan jasa bek kiri Brighton and Albion, Pervis Estupiñán. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan verbal antara kedua klub telah tercapai setelah persetujuan langsung dari Chairman Brighton, Tony Bloom. Transfer senilai 17 juta euro plus tambahan 2 juta euro berdasarkan performa ini tinggal menunggu proses administrasi dan tes medis. Estupiñán akan menandatangani kontrak jangka panjang dan diproyeksikan sebagai pilihan utama di posisi bek kiri Rossoneri musim depan. Klub raksasa Turki Besiktas dikabarkan sedang mempersiapkan tawaran pinjaman senilai 1 juta euro untuk mendatangkan bek kanan AC Milan Emerson Royal dengan opsi pembelian permanen sebesar 10-11 juta euro. Dilansir dari laporan jurnalis Nicolas Gira, pemain berusia 26 tahun itu telah sepakat secara personal dengan kontrak hingga 2029. Jika kepindahan terwujud, Emerson kesulitan mendapatkan tempat utama di bawah asuhan Sergio Conceição. Meski tampil 22 kali, ia lebih sering menjadi pilihan kedua, sehingga berminat hijrah untuk mendapatkan jam bermain lebih konsisten. Penyerang internasional Italia Matteo Retegui resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Qadsiah setelah menyelesaikan transfer senilai 65 juta euro plus tambahan biaya dari Atalanta. Pemain berusia 26 tahun ini juga akan menerima gaji sekitar 20 juta euro per musim selama 3 tahun, menjadikannya salah satu pemain bergaji tertinggi di Liga Pro Saudi. Retegui meraih ketenaran bersama Atalanta setelah mencetak 25 gol dalam 36 penampilan di Serie A musim lalu, termasuk gol-gol krusial yang membawa timnya finish di posisi keempat besar. AS Roma dilaporkan semakin dekat untuk menyelesaikan transfer Wesley Franca dari Flamengo. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan senilai 25 juta euro termasuk bonus telah disetujui secara prinsip oleh kedua klub. Flamengo kini tinggal menunggu konfirmasi final setelah memastikan pengganti yang tepat untuk posisi bek kanan berusia 20 tahun tersebut. Pemain muda Brasil ini disebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Amerika Selatan, dan kepindahannya ke Serie A akan menjadi penguatan strategis bagi rencana pelatih Gianpiero Gasperini musim depan. Real Madrid memastikan kepergian Jacobo Ramon ke Como dengan mahar 2,5 juta euro plus bonus penampilan. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan ini mencakup klausul sell on 50% dan 3 opsi buyback yang memungkinkan Real Madrid memulangkan sang pemain jika performanya menanjak di Serie A. Ramon, produk akademi sejak 2013, memilih hengkang untuk mendapatkan jam terbang lebih banyak di bawah asuhan Cesc Fabregas. Kepindahan ini sejalan dengan strategi Como yang gencar merekrut talenta muda berbakat dari akademi top Eropa. Antoine Griezmann akan memasuki musim 2025-2026 dengan tantangan baru meski baru memperpanjang kontrak hingga 2026. Laporan dari Marca menyebut penyerang berusia 34 tahun itu tidak lagi menjadi pilihan utama di skuad asuhan Diego Simeone. Ini menjadi kali pertama sejak bergabung dengan Los Colchoneros, Griezmann harus rela memulai pertandingan dari bangku cadangan. Transisi ini terjadi di tengah pergantian generasi besar-besaran di klub, di mana sejumlah rekan setimnya seperti Julian Alvarez akan mengambil peran kunci. Barcelona dilaporkan harus membayar denda sebesar 5 juta euro, sekitar 75 miliar rupiah, jika tidak mempermanenkan Marcus Rashford pada akhir masa peminjaman dari Manchester United. Dilansir dari laporan jurnalis Fabrizio Romano, klausul ini menjadi bagian dari kesepakatan pinjaman sang pemain hingga Juni 2026. Klub asal Catalan itu memilih opsi pembelian Rashford secara permanen dengan biaya 30 juta euro jika performanya dinilai memuaskan. Sumber yang dekat dengan klub menyebut Barcelona optimis dengan klausul ini karena dianggap cukup murah untuk menguji performa Rashford selama 1 musim. Barcelona dilaporkan menghadapi situasi rumit terkait masa depan Frenkie de Jong, gelandang andalan yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2026. Dilansir dari laman resmi Diario AS, negosiasi perpanjangan kontrak pemain asal Belanda itu kembali mandek setelah ia memutuskan mengakhiri kerjasama dengan agennya Ali Dursun. Ali Dursun sebelumnya disebut sebagai penghalang kesepakatan, sehingga keputusan De Jong melepasnya sempat dianggap sebagai angin segar bagi klub. Namun, tanpa perantara, Barcelona kini kesulitan membahas penyesuaian gaji yang diminta untuk mematuhi aturan financial fair play.
Real Madrid dikabarkan siap melepas bek senior David Alaba secara gratis pada Juni 2026 mendatang. Keputusan ini diambil setelah klub raksasa Spanyol itu memutuskan tidak memperpanjang kontrak sang pemain yang akan berusia 34 tahun saat kontraknya berakhir. Dilansir dari laporan Kop, Alaba yang didatangkan secara gratis pada 2021 lalu kini menghadapi tantangan besar terkait cedera ligamen lutut ACL dan masalah otot yang berulang dalam 2 musim terakhir. Kondisi ini mempengaruhi konsistensinya di lapangan sehingga Los Blancos mulai ancang-ancang mencari pengganti. Real Madrid membuka pembicaraan untuk memperpanjang kontrak striker muda mereka, Gonzalo Garcia, setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia antar klub. Demikian dilaporkan oleh Diario AS. Penyerang Spanyol yang mencetak 4 gol dan menyabet sepatu emas turnamen ini kini mendapat kepercayaan penuh dari manajemen Los Blancos untuk tetap menjadi bagian skuad utama musim depan. Situasi semula Gonzalo sempat dirumorkan akan pindah, bahkan ada kesepakatan verbal dengan Getafe untuk peminjaman, tetapi kini Real Madrid tampaknya berubah haluan dan berencana mempertahankan Garcia. Gelandang serbabisa Chelsea Renato Veiga dikabarkan semakin dekat dengan kepindahan ke Atletico Madrid. Menurut laporan Sky Sport Jerman, pemain asal Portugal itu telah hampir menyepakati syarat pribadi dengan klub La Liga tersebut. Atletico, yang menjadikan Veiga sebagai prioritas utama, terkesan dengan fleksibilitasnya yang bisa bermain sebagai gelandang maupun bek. Meski demikian, kesepakatan antar klub masih dalam tahap negosiasi intensif dan belum ada kata sepakat final. Kepindahan ini sejalan dengan upaya Chelsea merampingkan skuad mereka musim panas ini. Kiper andalan The Toffees, Jordan Pickford, dikabarkan akan segera memperpanjang kontraknya hingga Juni 2029 mendatang dengan opsi perpanjangan 1 tahun tambahan. Dilansir dari laporan jurnalis Nicolas Kira, kesepakatan ini semakin memantapkan posisi penjaga gawang 31 tahun tersebut sebagai tulang punggung klub asuhan David Moyes. Pickford yang didatangkan dari Sunderland pada 2017 silam terus menunjukkan konsistensinya di bawah Mister. Musim lalu, ia mencatatkan 13 clean sheet dari 40 pertandingan meski harus kebobolan 46 gol. Benfica dikabarkan mengajukan tawaran 25 juta euro untuk mengamankan 50% hak ekonomi Joao Felix dari Chelsea. Dilansir dari laporan Aibola, pelatih Chelsea Enzo Maresca disebut tidak memasukkan Felix dalam rencana musim depan. Mempercepat proses negosiasi, klub Portugal itu berharap kesepakatan rampung sebelum akhir Juli agar Felix bisa merumput di Piala Super Portugal melawan Sporting CP pada 31 Juli mendatang. Sementara itu, jurnalis Nicolas Kira menyatakan Felix telah mencapai kesepakatan verbal dengan Benfica. Jika terrealisasi, transfer ini akan menjadi langkah strategis bagi kedua pihak. Manchester United harus menelan pil pahit setelah tawaran pinjaman untuk kiper Aston Villa, Emiliano Martinez, ditolak mentah-mentah oleh klub asuhan Unai Emery. Menurut laporan Daily Mail yang dikutip dari jurnalis Dominic King, proposal yang diajukan akhir pekan lalu langsung diabaikan oleh manajemen Villa. Klub berjuluk The Villains itu tetap kukuh mempertahankan penjaga gawang 31 tahun tersebut yang menjadi tulang punggung kesuksesan mereka di Liga Premier musim lalu. Martinez, pahlawan Piala Dunia 2022 bersama Argentina, masih terikat kontrak hingga 2027. Manchester United resmi mengumumkan kedatangan Bryan Mbeumo dari Brentford. Pemain sayap asal Kamerun berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun seperti dilansir situs resmi klub. Transfer senilai 70 juta pound sterling plus 7 juta pound sterling dalam bentuk add-on ini menjadi salah satu langkah agresif setan merah untuk memperkuat lini serang musim depan. Mbeumo akan langsung bergabung dalam skuad Ruben Amorim untuk menjalani tur pramusim di Amerika Serikat. Mbeumo akan mengenakan jersey bernomor 19 di Old Trafford ini. Spekulasi seputar masa depan Son Heung-min di Tottenham Hotspur semakin memanas jelang tur Asia klub ke Korea Selatan. Dilansir dari laporan internal klub, partisipasi Son dalam laga persahabatan melawan Newcastle United di Seoul pada 3 Agustus mendatang menjadi penentu nilai kontrak tur. Klausul khusus dalam kesepakatan tersebut menyebutkan jika Son tidak bermain, Tottenham beresiko kehilangan hingga 75% dari total bayaran yang dijanjikan oleh penyelenggara di Seoul. Bahkan jika ia hanya ikut rombongan tanpa bermain, nilai kontrak akan dipangkas separuh. Dilansir The Athletic, penyerang Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike akan menjalani tes medis di Liverpool pada Selasa sebagai bagian dari kesepakatan transfer senilai 69 juta pound sterling plus tambahan 10 juta pound sterling berdasarkan performa. Pemain berusia 23 tahun itu akan menandatangani kontrak 6 tahun sebelum bergabung dengan skuad Arne Slot di Hong Kong untuk tur pramusim. Kepindahan ini menegaskan ambisi The Reds memperkuat lini serang menyusul penampilan impresif Ekitike di Bundesliga musim lalu.
Arsenal resmi memperkenalkan jersey tandang untuk musim 2025-2026 yang mengusung tema energi penggemar sebagai inspirasi utama. Dilansir dari pernyataan resmi klub, jersey ini tidak hanya dirancang untuk pertandingan, tetapi juga untuk gaya hidup urban, menggabungkan warna kontras dan material ringan yang memudahkan pergerakan. Jersey berwarna dasar hitam dengan aksen merah muda neon ini akan debut pada tur pramusim di Singapura dan digunakan dalam laga tandang sepanjang musim. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.